serba IA, sudah serba oke, sudah serba bantuan teknologi dan lain sebagainya. Untuk yang teknologi ini memang yang berkembangnya yang ada di Jepang ya. Jadi Jepang itu sudah sangat sukses dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Tentu sebagai mahasiswa kita harus tahu juga informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau pada industri 1.0 dulu ya memang kita masih dibantu dengan alat-alat alat-alat yang masih tradisional, kemudian seiring berjalannya waktu, sekarang kita sudah ada di industri ini yang semuanya serba kita dibantu, kemudian rasa-rasanya kalau tidak ada jaringan internet, apalagi dengan kegiatan seperti ini tentu kita tidak akan bisa ketemu ya kan. Nah, tetapi begitulah kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi zaman, kondisi kita yang pada saat sekarang ini, yang kita sudah ada di industri seperti ini, tetapi yakin saja jangan kita tidak perlu merasa kalah dengan teknologi yang sedang berkembang karena teknologi itu pun digerakkan oleh manusia. Jadi yang membedakannya teknologi, robot dan lain sebagainya itu bisa digerakkan, tetapi mereka tidak memiliki rasa empati atau rasa seperti yang dimiliki oleh kita orang-orang yang memiliki kodrat sebagai manusia. Selanjutnya, Mas. Oke. Ini generasi yang sedang berkembang sekarang dan ini kita sekarang ketemu dengan generasi Gen Z dan juga sekarang kita kenal dengan generasi Alpha ya, teman-teman. Di mana sekarang generasi Z ini, teman-teman generasi Z, kita harus memang bisa apa namanya ikut berbaur dengan mereka, dengan teman-teman atau generasi Z yang semuanya serba internet, akan merasa galau, akan merasa apa kalau tidak memiliki jaringan internet, kuota, dan lain sebagainya, dan sumber informasi cepat sekali didapatkan oleh teman-teman dari generasi Z. Contohnya pada kegiatan ini, tentu kegiatan ini tidak akan bisa diikuti oleh teman-teman semua kalau kita tidak mengetahui informasi ini dari internet gitu. Jadi memang sisi positif dan sisi negatif dengan adanya internet ini sangat berkembang di kalangan mahasiswa kita pada saat sekarang ini. Tetapi apabila mahasiswa menyelesaikannya atau memanfaatkan sumber-sumber ini dengan baik, dengan tingkat berpikirnya yang tinggi, yang bagus, tentu mahasiswa tidak akan ketinggalan dengan sumber-sumber informasi yang didapatkan. Begitu. Selanjutnya, Mas. Nah, dari paparan pelaporan konten negatif, ini tuh sebagian besar memang dihasilkan dari konten-konten yang ditimbulkan ya dari adanya media sosial. Tetapi ini tentu bisa kita halangi dengan apa ya terjunnya kita atau adik-adik mahasiswa untuk bisa ikut terlibat untuk tidak menyebarkan hal-hal yang berbau konten negatif. Kemudian kita bisa menyebarkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, yang nantinya bisa menyebarkan hal-hal yang baik, sehingga kita bisa menjadi apa ya, yang memainkan peran dengan baik. Tentu ini kita membutuhkan bantuan dari teman-teman mahasiswa untuk terus memberikan sisi-sisi positif dengan adanya berita atau informasi yang bisa disebar dengan baik. Kemudian selanjutnya, Mas, di sini saya sampaikan, ingatlah keberadaan orang lain, kita harus taat pada standar perilaku online yang sama-sama kita jalani dalam kehidupan nyata. Mari kita berpikir lebih dahulu sebelum kita berkomentar. Jadi mahasiswa ataupun kita semua tentu tidak akan jauh-jauh dari dunia internet. Selanjutnya, oke, ini yang viral dan terkenal ya. Oke, bisa lanjut lagi, Mas? Ini kekurangan dari generasi Z yang sekarang sedang kita hadapi, dari teman-teman mahasiswa, individualis, kemudian tidak fokus, kurang menghargai proses, memiliki emosi yang labil. Lanjut, Mas. Nah, salah satu karakteristik generasi Z akan produktif jika tetap terhubung dengan internet dan media sosial. Jadi sekarang sebagai mahasiswa memang kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini ya, adanya internet, adanya media sosial yang semuanya proses penyebarannya itu sangat cepat. Kemudian mahasiswa memang sebagai pelaku di sini harus terus tetap segala sesuatu yang kita akan sharing
sharing, kita cari tahu dulu nih kebenarannya, benar nggak sih ini untuk kita sebarkan dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun untuk seorang mahasiswa yang baik yang tinggal di desa, yang di kampung atau di kota, jika sudah menyebut mahasiswa berarti orang-orang sudah berpikir, oh anak ini pintar nih, oh mahasiswa ini udah tahu segala sesuatu nih, oh anak ini kalau disuruh ngetik pun udah bisa nih, oh anak ini kalau disuruh jadi MC udah bisa nih, segala sesuatu. Kalau menyebut kata mahasiswa pasti orang-orang akan berpikir dia itu bisa. Buktikan saja kalau misal kita tinggal di desa itu apa-apa, oh suruh ini aja, ini kan mahasiswa nih, mahasiswa mana? Win Mataram misal, mahasiswa mana? Oh ini mahasiswa ya Bagu dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya banyak mahasiswa yang masih merasa ciut apabila ditawarkan sesuatu untuk dikerjakan atau ditawarkan sesuatu untuk dilaksanakan. Jadi hal-hal yang membuat ciut dan takut itu sebenarnya karena ketidakberanian yang ada di dalam dirinya. Nah, itu yang ingin sedikit saya sampaikan pada saat sekarang ini. Lanjut lagi, Mas. Nah, saya sampaikan dulu teman-teman di sini kita itu sering berbicara tentang masa depan ya. Kalau kita lihat nih yang pertama, mungkin teman-teman bisa baca, aku pernah duduk di bangku sekolah dasar itu demi masa depan, ya kan? Kemudian aku belajar di jenjang SMP juga demi masa depan. Setelah itu mereka mengatakan lanjutkan lagi ke jenjang SMA demi masa depan. Yang tiga ini udah dilewati ya sama adik mahasiswa. Kemudian selanjutnya setelah dari SMA, setelah lulus SMA mereka mengatakan demi masa depan lanjutkan hingga sarjana, ya kan? Setelah meraih gelar sarjana mereka mengatakan carilah pekerjaan demi masa depan. Semua demi masa depan. Nanti setelah itu, setelah aku bekerja, mereka mengatakan menikahlah demi masa depan. Kemudian setelah menikah demi masa depan, apa yang terjadi? Ternyata masa depan itu titik merah yang tak akan pernah kita capai. Kenapa? Karena bila kita mencapainya, masa depan itu berubah menjadi masa kini. Lalu kita akan menghadapi masa depan berikutnya, begitu seterusnya. Lalu sebenarnya apa sih masa depan? Oke, bisa dilanjutkan ke bawah, Mas. Masa depan di sini, kalau dari kata netizen mengaji itu, sesungguhnya ketika engkau membuat Allah ridho kepadamu, lalu engkau selamat dari nerakanya dan mendapatkan surganya. Jadi masa depan itu. Jadi kita kan sering berpikir, ayo lanjut sekolah demi masa depan. Setelah sekolah, setelah berkuliah, lanjut bekerja demi masa depan. Setelah bekerja, entah apa lagi. Kan sampai seterusnya itu nggak akan selesai kata-kata masa depan itu. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan masa depan ini? Coba dilihat ke bawah lagi, Mas. Nah, ini yang sekarang terjadi, berita yang baru-baru ini terjadi. Mahasiswa UNES ya, kalau yang kemarin itu mahasiswa yang di UMY, sekarang kita temukan mahasiswa UNES yang tewas loncat dari lantai 4 kemudian meninggalkan surat untuk orang tuanya. Ini seorang mahasiswa yang seperti dikatakan Bu Mira tadi itu dituntut untuk bisa berpikir kritis, dituntut untuk bisa berpikir selogis mungkin tentang apa yang didapatkan, tetapi memang ternyata tidak semua orang bisa ada di pencapaian itu gitu. Jadi saya rasa adik-adik mahasiswa semuanya jangan pernah merasa berkecil hati, tentu mengerjakan tugas, ada yang mungkin sempat diomel sama dosennya, ada yang mengerjakan tugas tidak maksimal kemudian mendapatkan teguran dari dosennya, kemudian tugas-tugas mati satu tumbuh 1000 ibaratnya seperti itu. Jadi seolah-olah kepala kita ini pengen pecah gitu. Belum masalah keluarga atau mungkin yang udah menikah, belum masalah suami, belum masalah anak, belum masalah tetangga dan lain sebagainya. Akhirnya itu yang membuat kita tidak kuat, kita nggak tahan. Jadi apa yang kita perlukan, kita memang memerlukan kita butuh teman untuk berbagi, kita butuh teman untuk sharing. Jadi jangan pernah menyepelekan cerita-cerita yang sederhana tetapi bermanfaat untuk kita pada dasarnya. Jadi yang terjadi untuk saat sekarang ini yang baru baru dicek kejadiannya seperti itu. Jadi ngerasa banyak sekali tuntutan dan lain sebagainya. Selanjutnya Mas, masih berapa menit lagi saya? Lanjut ya. 2 menit lagi Mbak Nulail. Oke, baik. Saya sampaikan di sini skill mahasiswa di sini yang pertama saya sampaikan 3 aja dulu ya. Ada public speaking, yang selanjutnya itu membaca atau literasi, kemudian manajemen waktu.
memang adik-adik semuanya untuk kita terbiasa itu, kalau kita tidak membiasakan itu untuk berbicara, ya tentu kita tidak akan bisa ya. Kemudian membaca atau literasi. Mungkin ada yang pernah mendengar untuk menjadi pembicara yang baik atau pembicara yang bagus, maka harus banyak juga mendengarkan dan banyak juga membaca. Jadi apa yang akan kita sampaikan kalau untuk membaca saja kita ini nggak semangat untuk melihat buku yang berparagraf-paragraf aja, untuk malas sekali untuk kita baca dan lain sebagainya. Saya di kampus sering sekali mengatakan hal tersebut kepada mahasiswa untuk mereka terbiasa membaca. Bahkan saya share buku-buku yang bisa dibaca, baik itu tentang materi, tentang cerita dan lain sebagainya. Supaya apa? Ini supaya tumbuh rasa cinta kita terhadap literasi atau membaca. Kemudian manajemen waktu, jadi sedini mungkin di usia sekarang pun, walaupun adik-adik mahasiswa udah jadi mahasiswa atau merangkap sebagai ibu atau merangkap memiliki pekerjaan, tentu kita harus bisa manajemen waktu. Timekeeping kita itu harus benar-benar bisa kita atur. Kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita me time dengan diri kita, kapan waktunya kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kalau ini sudah kita bisa laksanakan, yakin saja rasanya pekerjaan itu mau berat, mau kecil, mau sedikit, mau tugas berat, mau tugas sedikit, itu pasti bisa akan kita selesaikan insya Allah. Yang penting kita bisa manajemen waktu kita ini bisa kita laksanakan. Yang terpenting ini sih, public speaking kita sebagai mahasiswa. Ini bisa diasah pada saat kapan? Kalau adik-adik mahasiswa bisa sadari, ada saat mahasiswa disuruh presentasi oleh dosen menyampaikan isi makalah, disitulah public speaking ini diasah. Tetapi masih banyak kita temui mahasiswa sekarang, apabila disuruh presentasi oleh dosennya masih hanya sebatas membaca dan lain sebagainya. Saya rasa untuk membaca semua orang bisa membaca, tetapi untuk menyampaikan pendapatnya sendiri, menyampaikan dengan pendapatnya atau apa yang diketahui itu tidak banyak orang. Maka cobalah public speaking walaupun dalam hal yang sekecil apapun. Selanjutnya Mas, dikit lagi. Tinggal 1 menit. Nah, bagaimana mahasiswa yang berkualitas itu? Jadi mahasiswa yang berkualitas itu harus memiliki rencana studi yang terorganisir, jangan takut bertanya. Ini maksudnya gimana? Jadi mahasiswa harus punya target. Kira-kira lulusnya mungkin 6 tahun, 7 tahun, misalkan ya. Atau mau 3 tahun atau 4 tahun, itu harus punya target yang bagus, yang terencana, planning gitu. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu yang baik, tentu kita sedang merencanakan sesuatu yang baik pula. Kemudian memanfaatkan sumber daya akademik. Nah, ini yang tidak semua mahasiswa bisa lakukan. Kita sekarang dari dosen misal share sesuatu atau perlombaan, itu tidak banyak mahasiswa mau ikut. Karena yang pertama dipikirkan itu takut bersaing, takut nanti nggak menang, takut nanti nggak lolos. Padahal esensi dari kita ikut suatu perlombaan itu adalah bukan menangnya, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan pengalamannya yang berharga dan lain sebagainya. Jadi dari pengalaman itulah nanti kita bisa mengetahui banyak pengetahuan, banyak hal-hal baru yang kita bisa dapatkan. Kemudian teman-teman bisa ikut kegiatan ekstra atau intra yang relevan, yang sesuai dengan keinginan, minat bakat teman-teman. Dan yang paling terpenting adalah jaga kesehatan, baik mental maupun fisik. Teman-teman mahasiswa itu banyak yang tidak ingin ikut gabung dalam suatu organisasi karena sering merasa insecure terhadap dirinya, terutama insecure terhadap fisiknya. Nanti dilihat pada satu organisasi ada kakak tingkat atau adik tingkat yang glowing, glow up, malah nggak mau, takut, nggak mau bersaing segala macam. Padahal persaingan sesungguhnya itu adalah bersaing melawan diri sendiri. Oke, selanjutnya Mas. Udah ya, udah dikit lagi ini aja. Kemudian soft skill mahasiswa, belajar berbicara di depan umum. Kalau bagi saya ini benar-benar saya latih mahasiswa untuk berani dan terbiasa berbicara di depan umum, karena tidak banyak orang yang memiliki skill untuk berbicara di depan umum ini, karena yang paling pertama ditakuti oleh mahasiswa adalah takut salah, takut gagal, nggak berani. Padahal sejatinya kita itu sedang belajar. Makanya tadi di awal saya sampaikan hashtagnya itu adalah masih belajar. Karena bagaimanapun kita ini, mau mahasiswa, mau dosen, mau apapun jabatan kita, kita ini adalah seseorang yang masih sedang belajar atau pembelajar. Jadi sampai kapanpun kita tuh harus terus tetap berdoa dan meyakinkan diri kita bahwasanya kita ini masih sedang belajar. Karena dengan kita merasa kita ini masih belajar, tentu kita akan bersemangat untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan atau hal-hal baru yang kita dapatkan. Kemudian belajar bekerja sama dalam tim, karena kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka
untuk bekerja dalam tim ini tidak gampang sekali, jadi harus terus-menerus kita belajar untuk bekerja dalam satu tim tanpa mengandalkan orang lain. Kemudian belajar berkomunikasi dengan efektif, jangan hanya mau didengarkan saja, tetapi kita juga belajar untuk mendengarkan orang lain, kemudian menjalin hubungan dengan orang lain sebanyak mungkin dengan memperkuat, dengan memperluas relasi kita antar satu dengan yang lain. Jangan pernah malu untuk berkenalan atau malu untuk bertanya, karena bagaimanapun lewat sanalah awal dari skill kita sebagai mahasiswa itu bisa terkoneksi. Memang pasti tentu akan ada pertanyaan, bagaimana sih caranya untuk kita tahu skill kita itu apa, kita bisanya di bagian apa, Bu? Jadi yang namanya skill itu tidak bisa kita dapatkan sehari atau 2 hari, itu continue, terus menerus jika kita biasakan, maka nantinya akan ketemu kita ini bisanya di bagian apa dan lain sebagainya. Terakhir, Mas? Di bawah? Oke. Sudah ya, ini yang tadi saya sampaikan dalam bekerja tim dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini apabila ada mahasiswa yang sambil kuliah kemudian ikut organisasi, itu luar biasa. Ada yang mahasiswa sambil kuliah kemudian nyambi berwirausaha, berdagang dan lain sebagainya, itu juga luar biasa. Tetapi tentu sebagai mahasiswa harus mengetahui mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dikedepankan, menyampingkan hal-hal yang lain. Segala sesuatunya itu butuh proses. Tidak bisa langsung bim salabim abrakadabra, tidak bisa langsung jadi mahasiswa dalam artian mau langsung wisuda baru semester 3 besoknya mau langsung wisuda, enggak. Karena segala sesuatunya itu butuh proses dan kita harus melewati proses-proses itu dan harus melewati tangga-tangga. Nanti kita diskusi kalau misal ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf ini waktu kita harus berbagi juga karena masih ada narasumber kedua, ada Bu Diayu Putri. Terima kasih Kakak Panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti kita lanjutkan ditanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anulail. Terima kasih juga teman-teman yang sudah sabar dan sudah excited sekali untuk bertanya karena sudah ada yang raise hand. Tapi perlu saya infokan Mbak Anulail. Kemarin di form pendaftaran itu kami mencoba untuk tracking apa sih kesusahan kamu saat berkuliah gitu. Dan jawabannya rata-rata memang saya tidak berani maju ke depan, saya tidak berani menyampaikan pendapat, saya bingung memanajemen waktu, saya bingung bagaimana cara untuk membagi tugas-tugas di rumah maupun di perkuliahan. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman yang menulis itu di G-Form itu hadir malam hari ini. Jadi, ini salah satu kesempatan untuk yuk coba berani ngomong, bertanya aja dulu sekarang di layar aja, nggak akan ada yang salah, nggak akan ada yang membuat kita malu, jadi dicoba aja. Mulai dari ini yang udah angkat tangan Kak Ainul, kita langsung ke sesi tanya jawab, nggih. Karena sepertinya sudah tidak sabar ini. Teman semua, monggo Kak Imam Aulia. Kak Imam boleh dong open kamera. Terus juga open mic-nya. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Baik, siap. Monggo Mas Imam langsung pertanyaannya kepada Mbak Ainul apa? Makasih banget ini Mbak Ainul udah nyampein materinya. Jadi perkenalan dulu, saya Imam, mahasiswa BKI, sekarang semester 7 di UIN Mataram. Mengenai soft skill mahasiswa, itu ada yang pengen saya tanyain tentang belajar bekerja sama dalam tim. Nah, bekerja sama dalam tim ini sebenarnya agak gimana ya? Kan kalau di universitas tuh kita kerja sama tim secara mikronya deh. Mikronya itu kan tim presentasi lah gitu di kelas. Cuman gimana sebaiknya kita bersikap ketika tim yang kita punya itu bisa dibilang kurang oke gitu. Kayak udah pembagian tugas tapi nggak dikerjakan, jadi malah kerjaan sendiri. Apakah yang seperti itu boleh ditinggal atau bagaimana? Bagaimana seharusnya kita bersikap gitu? Dan apakah dengan seperti itu bisa dibilang sudah memiliki skill bekerja sama dalam tim atau belum? Itu sih yang jadi pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan langsung dijawab Mbak. Ya, boleh Mbak.
Siap, monggo Mbak kalau begitu. Terima kasih Mas Imam ya tadi, Mas Imam Aulia Rahman, Masya Allah. Jadi saya yakin pasti salah satu anak organisasi ya Mas Imam ya, ikut organisasi pasti. Betul, Hanya Mbak. ikut Anak di organisasi literasi. banget deh. Oh, Masya Allah. Ya, Mas Imam ini udah semester 7 ya Mas Imam ya, pasti udah benar-benar merasakan berapa kali kerja tim yang ditemukan, pasti banyak ada tim yang begini, ada yang cuma mengandalkan ya udahlah nanti saya yang bayar untuk ngeprint gitu. Ya udahlah nanti saya yang bikin PPT gitu ya Mas Imam ya. Saya yang presentasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi yang namanya kita kerja dalam satu tim ya. Saya juga sering banget sampaikan ini kepada mahasiswa, namanya tim itu kan ibaratnya itu lidi ya, sapu lidi nih. Jadi kalau misal satu biji saja itu, satu lidi aja itu untuk nyapu halaman itu saya rasa nggak akan bisa selesai selama 1 hari atau 2 hari. Pasti akan butuh berapa minggu gitu ya, apalagi kalau misal sampahnya banyak. Tetapi kalau disatukan dan dijadikan satu, itu bisa menyapu dan membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di sana. Itu kalau bekerja dalam tim, ya kan? Lalu kalau permasalahannya seperti Mas Imam ini bagaimana? Apakah itu sudah termasuk saya menggali soft skill saya ketika saya bekerja dalam tim? Misal deh contohnya kayak tadi presentasi, kemudian pembagiannya sudah jelas, tetapi ada aja teman-teman yang tidak bekerja sesuai dengan apa pembagian yang sudah didapatkan. Jadi gini, kalau saya dulu masih pada saat saya menjadi mahasiswa itu sangat sering sekali saya temukan teman-teman saya yang seperti itu. Di dalam kita memang membutuhkan leader, ya kan Mas Imam ya. Nah, leader inilah nantinya yang akan bertugas membagi. Misal dalam satu tim itu ada 5 orang. 5 orang yang membagi pekerjaan. Yang satunya misal nanti menyapu halaman depan, terus kemudian 2 orang lagi menyapu halaman belakang dan lain sebagainya. Ketika kita sudah terbiasa dan kita sudah membagi tim itu pekerjaannya, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibagikan, kita bisa lihat kualitas orang itu di dalam hal tersebut. Kualitas kita itu memang akan sangat terlihat pada saat kita kerja tim. Tetapi Mas Imam, tidak banyak orang di dalam satu tim mau memposisikan dirinya sebagai lead atau sebagai pemimpin. Entah itu dalam hal yang kecil, baik itu dalam pembagian pekerjaan, baik itu dalam pembagian tugas, dan lain sebagainya. Padahal realitanya di dalam satu tim itu kan yang kita butuhkan tuh kerja tim ya. Tetapi coba lihat sekarang, mahasiswa yang sekarang sangat jarang kita temukan orang-orang kerja bertim. Apalagi dalam pembuatan makalah dan lain sebagainya. Itu mahasiswa itu pasti pembagiannya, nanti kamu halaman 1 sampai halaman 2 kamu yang kerjain ya. Saya halaman 3 sampai halaman 4 yang kerjain saya ya gitu. Begitu hari presentasi, bahkan yang anak yang tadi membagi dirinya untuk dapat halaman 1 sama 2 nggak dikerjakan. 3, 4 malah lanjut ke 3, 4. Ujung-ujungnya apa? Pasti dimarahkan sama dosennya. Itu kita temukan juga, itu saya temukan juga Mas Imam. Itu apa yang salah? Kita bisa lihat kualitas orang tersebut pada saat kita mendapatkan pekerjaan. Jadi, posisikanlah diri kalian atau diri Mas Imam sebaik-baik sisi. Artinya apa? Di dalam suatu tim, Mas Imam jangan pernah sama sekali mengandalkan orang lain. Walaupun bertim, dan itu belum jelas misalnya pembagiannya, udahlah pasti nanti dikerjain sama si Ahmad, kan dia orang yang paling rajin di kelompok saya. Gitu. Jangan pernah sama sekali mengandalkan orang lain. Jadi siapa orang yang paling diandalkan? Andalkan diri sendiri. Begitu nanti di dalam satu tim itu kita salah, atau tim itu ternyata yang kita andalkan untuk bikin makalah, nggak bikin makalah gitu. Kemudian kita sendiri, atas inisiatif kita sendiri, kita yang mengerjakan. Kita kan pasti merasa menang ya. Alhamdulillah, untung saya kerjain, kalau nggak dikerjain dong siapa yang akan presentasi sekarang? Kita kan, mahasiswa kan sering kayak gitu ya. Itulah penyakit mahasiswa. Kenapa penyakit itu bisa ada? Karena dibiasakan. Sesuatu yang buruk yang dibiasakan tentu akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Tetapi kalau sesuatu yang baik dibiasakan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nanti Mas Imam bisa tanya nih yang ikut Zoom ini juga ada anak-anak mahasiswa saya
Itu saya sering sekali menemukan hal yang seperti itu, Mas Imam. Kenapa? Jadi mereka itu sama-sama saling mengandalkan. Nanti kamu ngerjain yang ini ya, terus nggak ada komunikasi sama sekali. Padahal dalam satu tim, walaupun pembagian tugasnya sudah ada, harus adanya komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, nihil, nggak akan ada apa-apanya. Pasti yang akan ada nanti pada saat hari presentasi akan kena omel sama dosen, akan dimarah. Kan udah dikasih 2 minggu, kenapa nggak dikerjakan? Kenapa begini-gini? Nggak mungkin dong alasannya, ya Bu, ini nggak dikerjain, padahal kita udah bagi tugas. Nggak mungkin itu jawabannya, karena kita itu dalam satu tim. Jadi caranya gimana? Ketahuilah apa yang menjadi skill di dalam diri kita. Salah satunya apa? Jangan pernah mengandalkan orang lain. Karena sampai kapanpun, walaupun kita ini adalah sebagai manusia sosial yang membutuhkan orang lain, tentu yang akan mengandalkan pertama kali itu adalah diri kita sendiri. Jadi, silakan perbaiki komunikasi apabila memang di dalam satu tim itu ada pembagiannya, dan jangan pernah sepelekan komunikasi. Karena yang paling penting dalam suatu tim itu adalah adanya komunikasi. Yang membuat kita sering bermasalah atau tidak sejalan itu karena tidak adanya komunikasi. Lihat aja kalau orang bertikai atau bertengkar, penyebab awalnya apa? Pasti komunikasi. Tetapi akan menjadi baik dan bagus ketika komunikasi itu sudah kita jalankan dan sudah sejalan. Saya rasa Imam pasti sudah tahu jawabannya bagaimana menilai dirinya Imam sendiri dalam suatu tim. Yang terpenting dalam satu tim, Imam harus belajar untuk menjadi leaders, menjadi yang terdepan, tidak apa-apa. Bukan kita berarti sok ingin memimpin tim tersebut, tapi harus ada yang menjadi leadersnya nih, untuk mengawali atau untuk membawa, mau dibawa kemana nih kelompok kita. Insya Allah nanti lambat laun akan terbiasa, karena segala sesuatu yang dibiasakan dengan baik, maka nanti hasilnya pun akan baik. Tetapi kalau segala sesuatu dibiasakan dengan buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Jadi segala sesuatunya itu kembali kepada niat awal yang kita ingin terapkan. Begitu. Nanti bisa ditambahkan ya sama teman-teman kalau misal ada pendapat yang lain. Begitu Mas Imam. Terima kasih Mbak Nulaya. Saya rasa sudah terjawab dengan sangat padat dan sudah sangat jelas ya Mas Imam. Semoga bisa diambil intisarinya, dipraktekkan. Jadi jangan ragu-ragu aja Mas Imam. Kalau memang tidak sesuai dengan hati dan itu ternyata memotong satu apa namanya yang mengganggu, ngebuat yang lain bersinar, kenapa enggak? Satu pertanyaan lagi mungkin Mbak Nulaya dari kolom komentar. Ini salah satu mahasiswanya, Mbak Tika Andriani. Pertanyaannya, gimana sih cara mengasah kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi perubahan global, terlebih lagi saat ini generasi alpha? Iya, betul banget Mbak. Ini sekarang anak-anak zaman sekarang kayak saya bilang ya anak-anak, karena kadang kalau ngeliat yang semester 1, semester 3 tuh kompetitif banget, tapi ada juga yang nggak kompetitif banget Mbak, yang giliran sedang apa namanya critical thinking banget, tapi sekalinya nggak critical thinking ya udah nggak usah gitu. Nah gimana Mbak cara ngasah kemampuan dan keterampilan di saat segala sesuatu ini begitu cepat? Monggo Mbak Nulail. Masih mute Mbak? Sorry. Oke, udah jelas ya? Jadi salah satu bagaimana sih cara kita untuk mengasah keterampilan kita, salah satunya yang namanya keterampilan itu tidak bisa kita temukan sehari atau 2 hari. Jadi semuanya itu membutuhkan proses. Keterampilan, misal contohnya nih, keterampilan salah satunya kita kan ada yang sekolah atau kuliahnya di bidang pendidikan ya, tetapi ada juga walaupun jurusannya di pendidikan, tetapi orangnya senang atau suka berniaga atau berjualan. Itu saya rasa adalah salah satu skill atau kemampuan, karena tidak banyak orang yang bisa atau memiliki skill atau kemampuan di bidang berniaga sambil berkuliah gitu. Terutama misal nih kita lihat deh sekarang, ibu-ibu zaman sekarang kan mau profesinya sebagai guru, sebagai dosen atau apa saja itu ada yang nyambi sambil jualan, sambil bikin jajan, sambil bikin apa dan lain sebagainya. Jadi itu kembali lagi ke diri kita. Kita bisanya di bagian apa, kita mampunya di bagian apa, kemudian kita praktekkan. Tetapi memang itu harus membutuhkan pembiasaan.
Saya dulu waktu S1 Mbak, waktu zaman-zaman dulu itu kan internet belum terlalu seheboh yang sekarang ya. Saya dulu itu jualan pulsa Mbak, karena saya belum bisa apa ya, kayak jualan sekarang kayak jualan baju, jualan apa. Jadi salah satu yang dulu saya tawarkan itu adalah saya berjualan pulsa di kelas. Jadi orang-orang kalau dulu kan tahun 2000 apa namanya 2015, 2014 itu masih menggunakan SMS, masih menggunakan telepon. Kalau sekarang kan semuanya serba canggih, serba internet segala macam. Jadi yang dibeli sekarang itu kan kuota. Kalau dulu itu yang dibeli pulsa. Jadi saya salah satunya tuh berjualan pulsa, Mbak. Tetapi memang lambat laun sampai sekarang itu kok ternyata skill saya bukan di bagian itu gitu. Saya ternyata punya kelemahan di bagian berniaga. Nah, akhirnya saya semakin kesini semakin mencari tahu ini saya sebenarnya skillnya di bagian apa. Kalau memang sambil berkuliah atau sambil bersekolah, sambil mengajar, saya tidak berhasil di bagian berniaga ini, akhirnya saya menemukan salah satu skill saya ini ternyata di bagian tulis-menulis. Apa yang menjadi kesenangan dan hobi saya di bagian itu, saya tekuni, saya jalani. Sama dengan teman-teman yang sekarang bisa sambil, apa ya istilahnya, nyambi kuliah oke, berniaga oke, skillnya ada di bagian itu gitu. Ada juga yang skillnya tidak hanya bukan sebagai jurusannya bukan pendidikan atau jadi seorang guru Mbak, tetapi bisa juga sebagai pengajar, ngajar les dan lain sebagainya. Jadi untuk melihat skill kita ada di mana, mau globalisasi ini mau meningkat atau enggak, tetapi kalau di dalam diri kita ini tidak ada skill, tidak ada kecintaan, tentu kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan itu gitu. Misal kita lihat deh sekarang perkembangannya udah mau masuk generasi apa revolusi 5.0 kan, walaupun generasi atau zamannya berkembang, tetapi skill yang kita punya itu hanya karena kita ikut-ikutan, ya sama aja artinya bohong. Karena kita we are not followers, kita bukan orang yang ikut-ikutan gitu. Jadi salah satu mahasiswa saya ini, Tika Andriani ini, dia hebat sekali Mbak skillnya. Sebagai ibu muda oke, sebagai istri oke, sambil berjualan skincare oke, di kuliah dia aktif segala macam luar biasa. Makanya di kelas itu dia sering sekali sebagai contoh untuk teman-temannya. Tetapi memang kalau misalnya saya mau ikutin Mbak Tika sekarang untuk berjualan skincare, saya rasa saya nggak ahli di bagian itu gitu. Jadi masing-masing kita punya skill di bagian masing-masing, mau hard skill, mau soft skill, itu tergantung bagaimana kita mencari, kita bisanya di bagian apa, kita kelebihannya bagaimana, dan mau mencoba. Itu saja sih. Kalau sudah dicoba, kemudian gagal di bagian itu, coba lagi, cari lagi yang sesuai dengan atau yang sama sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu Mbak Dian. Siap, insightful banget Kak Ainulail. Kak Tika Andriani, Mbak Tika Andriani sepertinya sudah terjawab dengan sangat jelas ya. Juga pertanyaan-pertanyaan yang maaf banget ini nggak bisa semua pertanyaan saya bacakan, nggak bisa semua pertanyaan di ini ya Mbak Ainulail, nggak bisa semuanya kita coba untuk jawab langsung. Mungkin nanti sembari di sesi kedua jika Mbak Ainulail ada kesempatan untuk menjawab via chat, saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Namun Kak, materi tadi yang Mbak Ainulail sudah sampaikan, saya rasa sudah sangat relate dengan benar-benar relate dengan situasi sekarang. Terus juga teman-teman semoga itu bisa menjadi cambuk motivasi untuk jangan cuman diem aja, jangan cuman apa ya bahasanya kayak merasa cukup dengan apa yang dilakukan sekarang. Ayo lebih berani lagi, public speakingnya ditingkatkan, manajemen waktunya. Kalau yang udah tahu kekurangannya, monggo dicari gimana cara mengurangi kekurangannya dan juga memanfaatkan passion dan kelebihan yang dimiliki. Gitu kali ya Kak Ainulail. Terakhir Kak, sebelum kita move ke Kak Diayu Putri, closing statement dari Kak Ainulail. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dian. Closing statement dari saya untuk kita semua, kita ini adalah orang-orang yang beruntung, kita ini adalah orang-orang yang terbaik, maka salah satu caranya untuk mensyukuri apa yang kita miliki itu adalah dengan terus bersyukur, terus mencari tahu, terus mengasah, dan jangan lupa, kita itu adalah pembelajar yang masih belajar,
Jadi jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut salah, coba terus, karena selama kita mencoba, selama kita ada keinginan untuk mau berusaha, tentu apa yang kita inginkan itu tercapai. Saya juga sudah beberapa kali jatuh bangun untuk menggapai cita-cita saya, tetapi yang namanya kita sebagai manusia punya cita-cita, tentu kita masih punya semangat dan tekad untuk meraih dan merebut apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi jangan stop sampai di sini, ini adalah awal, maka bersyukurlah kita yang bisa bertemu pada hari ini, pada malam hari ini, apalagi nanti dengan pemateri kedua ada Bu Diayu, tentu akan luar biasa. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita telusuri, kita cari apa yang ingin kita cari, kita gapai apa yang mesti kita gapai, dan jangan lupa tetap libatkan Allah, karena bagaimanapun segala bentuk kehidupan ini adalah atas kehendak Allah. Terima kasih banyak. Terus belajar teman-teman. Boleh dong kasih reaction clap tepuk tangan di Zoom. Teman-teman bisa mencari reaction di paling bawah dan itu ada clap ataupun reaction yang lainnya. Kak Ainulail, saya sangat berterima kasih banyak untuk kolaborasi kita malam hari ini. Semoga akan terus bisa berkolaborasi di kegiatan-kegiatan yang tentunya menebar manfaat. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih Kak Ainulail. Itu juga menutup sesi pertama kita. Jadi kalau seandainya Kak Ainulail ada kegiatan setelah ini, tidak apa-apa meninggalkan Zoom. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak untuk sesi pertamanya. Sama-sama Mbak Dian, mohon maaf juga ya. Saya apabila ada hal-hal yang kurang tadi. Saya tetap ada di sini mau dengar materi, boleh ya Mbak Dian? Baik, monggo Mbak, siap. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, materi 1 sudah membuat panas karena saya pribadi juga dari tadi tuh catatannya full. Jadi tolong banget teman-teman, kalau yang masih lupa bawa catatan ketika ada kegiatan seperti ini sekarang materi kedua, monggo disiapkan bukunya, buku khusus yang kalau seandainya kalian kekurangan motivasi itu bisa dibuka langsung, dicatat apa aja keperluannya, karena kalau nggak dicatat ya pasti besok pagi, bahkan mungkin 1 jam setelahnya kalian bisa lupa. Jadi silahkan disiapkan ya buku catatannya. Baik, biar kalian tidak bosan karena saya mulu yang di depan layar kalian. Materi kedua yang akan dipandu oleh host lainnya yaitu Kaulan. Apakah Kaulan sudah bersama dengan kita? Ini materi kedua, kita nanti bersama dengan Mbak Diayu Putri. Kalian bisa melihat bagaimana kerennya beliau ini lewat CV-nya, nanti dijelaskan ya, karena kalau saya menjelaskan masa saya terus yang ngomong. Oke, Kaulan, terima kasih banyak sudah bergabung. Materi kedua kita teman-teman akan di-hosting langsung oleh Kak Ulan, tapi izinkan saya untuk menyapa Kak Diayu Putri dulu. Kak, Assalamualaikum, malam Kak Diayu. Waalaikumsalam. Gimana suara aku amankah teman-teman? Aman, terdengar dengan jelas. Kak, terima kasih banyak loh sudah mau berproses dari, kayaknya kita udah lama banget ya Kak di Skala Perempuan, dari mulai Ini live kita dan kedua sekarang ya. bisa akhirnya. Ini kita kedua ya, kita kerja sama ya. Betul, Siap Kak. Kalau begitu saya serahkan kepada Kak Ulan untuk memandu di materi kedua ini. Monggo Kak Ulan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah ya. Terdengar suaranya Ulan, Mbak? Teman-teman sekalian? Ya, aman. Oh, alhamdulillah. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman nih. Saya ucapin terima kasih dulu nih untuk teman-teman yang masih mau bertahan sampai di jam berapa nih ya. Tidak terasa udah di jam 9 aja, dan saya harap juga tidak sulut ya semangatnya, karena pemateri kedua tidak kalah panasnya juga, ini memberikan berbagai macam sharing-sharing materi dan juga motivasi untuk kita ya. Oke teman-teman, kalau tadi di sesi pertama pembahasan mengenai ini ya, skill di dunia kampus atau mahasiswa ya, sekarang kita membahas terkait skill di dunia kerja nih. Dan sebelumnya nih, saya ingin memperkenalkan dulu, tentunya saya tidak sendiri, tentunya saya dibersamai oleh pemateri kita nih, Mbak Diayu Putri. Mbak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salam kenal ya Mbak. Kita mungkin baru bersua ya, baru bertatap muka di Betul. sini dan semoga aja bisa berlangsung silaturahmi selanjutnya. Iya. Dan ya sebelumnya ini teman-teman bisa lihat bagaimana background dari Mbak Diayu Putri ya. Banyak sekali pengalaman, keterampilan ataupun keahlian beliau, dimulai dari education ya, di mana beliau merupakan dari 2005 sampai dengan 2009 English Department ya, di mana juga lulusan atau alumni University of Brawijaya Malang ya, teman-teman. Dan di sini juga ada keterampilannya nih di teman-teman. Waduh. Ya, teman-teman. Di sini ada corporate managerial ya, event management, marketing strategis, community manager, dan juga yang terakhir ada copywriting ya. Dan untuk pengalaman kerjanya teman-teman bisa lihat sendiri atau mungkin nanti Mbak Diayu bisa menjelaskan secara detail ya mengenai pengalaman kerjanya. Mungkin bahkan bisa dilihat dari CV-nya, tidak diragukan lagi tentunya ya pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Mbak Diayu. Jangan diragukan lagi. Jadi langsung aja deh ya. Kita dan ini Ulam persilahkan dulu nih Mbak Diayu untuk memperkenalkan diri dan sapa-sapa teman yang masih bergabung pada malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Karena materi saya agak pedes ya buat teman-teman semua, jadi saya tidak mau terlalu berpanjang-panjang ria karena saya mau fokus untuk apa ya, memberikan beberapa masukan ataupun mecut-mecut ya malam ini. Jadi saya minta teman-teman duduknya yang masih selonjor-selonjor boleh tegak biar kelihatan gitu, biar kelihatan bahwa materi yang mau saya bawakan ini mudah-mudahan membantu dimulai dari teman-teman mempersiapkan diri. Kalau saya diminta untuk perkenalan, sepertinya cukup ya tadi yang di CV. Nanti kalau ada yang kurang nanti mungkin last session lah buat saya perkenalan itu. Another thing, saya mau fokus dengan materi malam ini. Tapi saya juga harus sebelumnya mengucapkan terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah kita kerjasama yang kedua dan mudah-mudahan bisa long lasting. Kemudian ada juga tadi Ibu Mira, mudah-mudahan masih ada di ruangan. Kemudian juga tadi Mbak Indo, keren materinya Mbak. Di dunia kampus tuh memang segitu dinamis, tapi percaya teman-teman dunia korporasi akan jauh lebih dinamis. Nanti kita akan spill tipis lah ya gitu, atau spill bocor halus juga boleh. Kemudian apa lagi ya? Sebenarnya saya mau fokus bahwa saya, mohon maaf, saya bukan dosen, mohon maaf saya bukan apa ya coach. Meskipun sebenarnya saya national certified juga buat coach, tapi lebih di entrepreneur. Kemudian saya ingin memposisikan diri malam ini sebagai praktisi karena memang saya pernah di korporasi. Bahkan saya sebenarnya juga masih lah beberapa pekerjaan di perusahaan masih ada yang saya kerjakan juga kan seperti itu. Boleh Mbak kita langsung materi aja ya teman-teman yang bukunya atau pulpennya itu disiapkan, mungkin kita akan lebih interaktif ya nanti ya, atau nanti kalau ada pertanyaan, reaction, nanti kita mengikuti prosedur dari panitia, biasanya kan di komen itu saya persilahkan gitu. Boleh Mbak kita materi langsung? Oke, the skills. Ini bisa tampilannya langsung slide kah? Bagaimana Mbak? Apa mau? Oke. Oke, teman-teman, saya diminta untuk membeberkan skills apa sih yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Dan saya mohon izin, saya mau fokus fokus beberapa skill atau kemampuan selama saya bekerja bersama beberapa CEO level nasional dan internasional. Ini sedikit yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk bisa dipersiapkan, bisa untuk dicicil-cicil mumpung teman-teman masih muda. Jadi saya mau ngasih judulnya The Skills Unit gitu ya. Oke, next Mbak. Oke, sedikit perkenalan lagi.
ini menjadi fokus saya malam ini karena saya mau bahas dunia pekerjaan dan saya mau membahas materi malam ini sangat serius, tapi juga santai. Kenapa saya mau membuat ini serius? Karena saya punya concern bahwa posisi saya di Jakarta gitu. Saya domisili di Jakarta dan saya melihat bahwa itu gap antara Jabodetabek dengan non-Jabodetabek itu sangat amat jauh. Meskipun ada digital, apa tadi disebut artificial intelligence, gitu kan, itu sudah banyak sebenarnya membantu. Tapi menurut saya tetap ada beberapa hal yang akhirnya gap antara Jakarta dan non-Jakarta itu yang begitu jauh. Nah, kenapa akhirnya ini saya munculkan? Memang karena ini portofolio saya, gitu kan. Saya dulu bekerja untuk Pak Hairul Tanjung. Jadi kalau teman-teman kayaknya ini tadi ini ya generasi Gen Z ya, gitu. Gen Z mungkin belum tahu siapa Pak Hairul Tanjung atau mungkin teman-teman yang sudah ada. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan beliau itu. Kalau teman-teman ada yang tahu apa ya, Bank Mega, Carrefour, apalagi sekarang Transmart ya. Teman-teman boleh yang tahu siapa beliau ada di kolom chat ya, gitu. Terus kemudian beliau adalah mantan Menko Perekonomian di era 2014, kurang lebih setelah Pak Hatta, gitu. Kemudian itu banyak banget beliau dan saya sekretaris beliau untuk di Komite Ekonomi Nasional, yaitu urusannya di pemerintahan, gitu. Kemudian setelah dengan Pak Hairul Tanjung, saya berpindah ke sebagai CEO sekretari buat Bapak Erwin Aksa. Beliau itu di Bosowa Corporindo, khususnya lebih bergeraknya di industrinya energi. Energi ada, properti ada, hospitality ada, education ada. Jadi semua korporasi itu saya cukup tahu apa sih skill-skill yang bisa kita siapkan mulai dari sekarang. Next, Mbak. Oke, work life. Nah, ini dia. Mulai kita agak-agak serius ya. Work life. Karena kita membutuhkan pengetahuan apa sih yang dibutuhkan untuk bekal nanti kita di dunia pekerjaan. Company expectation, apa sih harapan company gitu? Apa sih harapan perusahaan terhadap calon-calon pekerjaannya, calon-calon karyawannya, dan mungkin bisa jadi calon-calon direksinya. Semuanya hampir sama, semuanya hampir apa ya, bisa dibilang tujuannya itu cuma sama. Seluruh perusahaan mengharapkan memiliki sumber daya yang sempurna. Nah, loh, sempurnanya gimana coba itu ya? Cuman gini, tidak usah berkecil hati, kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Setahu saya ini sekali lagi izin, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya selama bekerja di level corporate, di level perusahaan internasional dan nasional. Sebenarnya tuh ada tiga gitu, ada tiga dunia yang bisa kita coba mulai cicil-cicil, yaitu ada di knowledge, skill, dan kompetensi. Knowledge, oh ya tadi mungkin saya berterima kasih kepada Ibu Mira dan juga Mbak Ainul karena sudah banyak definisi gitu, bahkan tadi Bu Mira juga sudah spill tipis-tipis dan lebih menjelaskan sebagai teorinya gitu kan ya. Nah, saya mau lebih kita ke prakteknya teman-teman ya, setuju ya? Gitu. Nah, knowledge itu secara definisi singkatnya adalah pengetahuan. Gampang ya, bisa dicari. Ini saya artinya ini saya carinya di kamus Oxford gitu. Jadi bukan kamus bahasa Indonesia lagi nih. Saya udah langsung carinya di Cambridge gitu. Kemudian Cambridge dan Oxford. Nah, apa sih pengetahuan gitu kan? Pengetahuan ya sesimpel gini, teman-teman ini dari berbagai macam jurusan ya, gitu, berbagai macam jurusan. Ada mungkin yang dari konseling gitu kan ya, konseling belajarnya apa sih? A, B, C, D, D. Nah itu dan yang diujikan itu bisa dibilang adalah knowledge-nya. Misal, example-nya, contoh, manajer harus tahu ilmu manajerial sebagai manajer. Dokter berarti harus tahu ilmu kedokteran. Saya sekretaris, berarti saya harus tahu ilmu manajerial dan lain-lainnya ya. Itu dulu, pelan-pelan dulu. Jadi dari sini teman-teman sudah mulai harus coba sedikit sedikit mengingat-ingat sudah banyakkah pengetahuan kita? Nah, itu yang harus dijawab dulu. Sudahkah kita banyak pengetahuan yang kita miliki? Karena tadi yang saya bilang, salah satu kesempurnaan adalah you have lots of knowledge. Maksudnya apa? Ini kenapa saya nomor satukan, kurang lebih saya nomor satukan.
ada satu statement bahwa siapapun yang memiliki banyak informasi, siapapun yang memiliki banyak pengetahuan is the winner. Nah, gimana bisa jadi winner? Nanti ya, kita pelan-pelan. Kemudian, lanjut, dari knowledge kita bahas tentang skill. Teman-teman mungkin bingung, apaan sih bedanya apa nih skill and kompetensi dan lain-lain. Mungkin masih agak, kayaknya mirip-mirip nih. Kayaknya 11-12 aja nih. Kayaknya beda-beda tipis aja nih kan gitu. Soalnya kan suka, kalau kita baca tuh skill and kompetensi, kemampuan dan kapasitas, kan kayak gitu-gitu ya. Nah, oke. Skill adalah kemampuan untuk melakukan pengetahuannya. Means apa? The action, the realization dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan. Contoh, mampu mengatur pekerjaan dan mampu mengatur orang lain. Itu salah satu mungkin dari yang manajer tadi contohnya ya, kan gitu. Izin saya juga tidak mau memberikan contoh yang sederhana karena saya menginginkan teman-teman itu harus fast upgrade, fast updated, karena saya tidak mau kehadiran saya cuma memberikan itu saja. Kalau hanya sebagai ilmu dasar dan lain-lain, teman-teman bisa just Google. Mbah Google itu bangun tidur Google. Pasti bangun tidur juga pasti teman-teman bukannya apa? Handphone kan gitu. Nah, jadi izin saya kita akan lebih banyak hal-hal yang lebih realistis aja ya kan gitu. Kemudian maju kita ke kompetensi. Bentar, kompetensi itu, nah ini nih. Jadi dari langkah 1 di knowledge, kemudian ada di langkah kedua ada di skill, kemudian kita maju ke kompetensi. Nah, tadi kan saya bilang banyak nih agak rancu nih skill kompetensi untuk secara definisi lagi-lagi kalian teman-teman semua bisa Google, itu gampang. KBBI juga udah ada online gitu. Cuman dari bahasa lebih di lapangan ya, kompetensi adalah penguasaan terhadap sebuah pengetahuan. Jadi kalau tadi sudah dapat ilmunya, sudah bisa melakukan ilmunya, yang paling penting ketika di lapangan pekerjaan adalah menguasai. Jadi tidak hanya cukup tahu aja, ya bisa kok nyalain komputer, bisa kok bikin tahu kok yang namanya PowerPoint. Tapi can you make it better version? Bisa nggak kalian jago di situ? Nah, kompetensi adalah jago. Sejago apa? Sesuai kemampuan teman-teman kalian ya. Kemudian, nah misalnya gini, example. Kalau bukan kita yang mengerjakan, yang lain tidak mampu. Oke, catat ya. Kenapa? Karena gini, di dunia pekerjaan, apakah kita hanya mau, cuma mau kerja setahun, 2 tahun? Enggak dong. Kita mau long lasting dong. Kita mau berkarir panjang dong. Tidak harus di satu perusahaan. Buktinya saya bisa pindah perusahaan, tapi perusahaan saya lebih baik. Misalnya seperti itu. Atau jenjang karir saya lebih tinggi. Jadi itu kan berkepanjangan. Kalau kita tidak punya bekal, hanya cuma cukup tahu saja, trust me guys, it is not enough. Itu tidak cukup ya. Jadi teman-teman dari ilmu-ilmu semuanya yang dibaca segala macam dilakukan lalu dikuasai. Oke, pelan-pelan 1 menit. Kita agak cepat ya, karena saya mencoba menghargai waktu teman-teman semua. Next. Oke, harus bagaimana? Gitu kan ya. Oke, harus bagaimana untuk menjadi sempurna? Padahal sebenarnya sempurna adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar. Tapi bukankah kita makhluk yang diciptakan oleh Dia yang paling sempurna? Gitu kan? Nah, jadi harus bagaimana sih Mbak? Harus gimana sih Kak? 1 persiapan. Oke. 1 persiapan, nanti kita pelan-pelan, kita punya setelah materi-materi ini ada nanti salah satu trik persiapannya. Kemudian riset perusahaan, riset instansi teman-teman. Misal, aku mau bekerja mau mengajar misalnya, atau mau menjadi dosen. Dosen misalnya tadi di UIN Mataram, apa sih persyaratannya? Kalau si dosen ini yang keren misalnya Mbak Ainul, dia bagaimana sih kok bisa direkrut ya? Kalian riset, kalian go deep, kalian sosial media beliau, Instagramnya scroll sampai bawah, catat yang penting-pentingnya apa. Itu namanya riset, going deeper.
atau saya mau di perusahaan tambang, saya mau jadi dokter, atau saya mau jadi manajer di perusahaan misalnya tadi apa ya, kalau Pak Hairul misalnya di Bank Mega, manajer perbankan dengan manajer pertambangan jelas beda, manajer di hotel juga beda. Nah, itu kalian teman-teman harus mulai belajar untuk gatal mencari seluruh informasi. Kenapa saya bilang seluruh? Yang tadi saya bilang, the more information you get, you are the winner. Oke, lagi ya, saya akan sering-sering mengulangi kata-kata ini. Yang ketiga, duit. Bukan duit ini ya, bukan duit cuan ya, bukan. Lebih kepada, oke, pengetahuan sudah ada, riset sudah ada, kalau tidak dilakukan ya sudah, cuman hanya jadi kertas, buang. Terus buat apa? Kalian akan buang waktu, gitu kan? Oke, jadi lebih baik dilakukan pelan-pelan, dicicil dari awal, bahkan mungkin mulai dari sesi ini teman-teman boleh dicatat. Ya, apa yang diorat-orat aja boleh. Karena lebih apa ya? Lebih trigger kalian kan kayak gitu. Karena salah satu realisasi dari duit ya lakukan sekarang, gitu kan ya. Oke, next. Nah, ini dia. Saya akan mulai pelan-pelan di sini ya. Saya akan mulai pelan-pelan. Tadi sudah ada masuk poin persiapan. Nah, di sini sebenarnya banyak persiapannya banyak, cuman saya mau fokus di dua ini. Saya mau fokus di dua persiapan yang bisa teman lakukan dari sekarang. Dari detik ini kalian bisa. Kenapa? Ini dua poin ini yang menjadi salah satu apa ya, manuver. Bukan lagi teori, bukan lagi teknik, tapi manuver. Ya, nah teman-teman lagi-lagi definisi manuver itu apa? Silakan Google ya, kan gitu. Cuman menurut saya, kenapa prepare yourself? Teman-teman masih di kuliah ya, atau sudah ada yang lulus? Kayaknya masih pada kuliah ya. Oke, mumpung masih kuliah, teman-teman silakan dimulai untuk melakukan personal branding. Apa sih yang namanya personal branding? Lagi-lagi definisi teman-teman Google. Cuman saya mau breakdown personal branding itu teman-teman gini, mau dikenal sebagai siapa? Mau dikenal sebagai mahasiswa yang pemalaskah? Mau dikenal sebagai mahasiswa yang rajin masuknya? Mau dikenal mahasiswa yang nilainya 100 terus? Mau dikenal sebagai mahasiswa aktivis? Go ahead. Pada akhirnya itu yang akan apa ya, yang akan menilai adalah masa depan kalian ya. Kalian mau menjadi seorang yang luar biasa, siapkan dari sekarang ya. Kemudian mau dikenal sebagai apa? Ya tadi mau dikenal sebagai mahasiswa. Ini kalau siapa dan apa itu lebih ke titel ya, kan gitu. Ini apa? Misalnya mau jadi mau dikenal sebagai mahasiswa andalan, mahasiswa teladan, mahasiswa apa nanti IPK lulus 5,0 misalkan, siapa tahu saking jeniusnya gitu ya teman-teman semua gitu. Nah, kemudian mau dikenal bagaimana gitu. Jadi personal branding ini pada intinya adalah sebuah langkah teman-teman untuk mulai memarketkan diri Anda. Mulai memarketkan apa ya, bahasa nggak enaknya, mulai menjual diri Anda. Kalau misalnya secara branding teman-teman sebagai persona teman-teman sudah dikenal sebagai mahasiswa yang banyak alasan, malas, tadi ada pertanyaan tidak mau mengerjakan tugas apa ya, tugas kelompok, it will define yourself. Itu akan menghasilkan sendiri baik buruknya itu teman-teman semua. People, orang-orang, bahkan di level korporasi itu akan semakin mudah untuk apa ya, ya sudah kan berarti sosok tidak sempurna. Ya mereka akan mencari yang sempurna. Ya udah misalnya, Dea Putri ini ternyata males-malesan. Oh ternyata IPK-nya jeblok segala macam dan lain-lain misalnya. Udah ya next candidate aja. Kenapa saya harus hire orang-orang yang tidak bermutu, kan? Realistisnya demikian. Jadi saya di sini malam ini mau mencoba untuk membuka mata teman-teman bahwa dunia korporasi itu, korporasi, instansi, pemerintahan
itu semua sudah serba cepat, semua sudah serba ingin maunya, semua sudah ready. Jadi kalau kalian tidak siap-siap dari sekarang, mohon maaf, next. Mohon maaf, saya akan pilih kandidat lainnya. Mohon maaf, Anda kurang beruntung. Kan kayak gitu. People will leave you kalau memang dengan kualitas yang zero. Kan gitu. Nah, kemudian mau dikenal di mana saja. Nah, kalau soal di mana, ini sekarang sudah banyak sosial media ya. Ini salah satu media, salah satu alat buat kita untuk memarketingkan diri. Kenapa akhirnya saya personal branding itu gini. Kalian mulai promo-promo diri lah, mulai dari sekarang gitu. Supaya apa? Ini tuh banyak loh. Sebenarnya gini, pekerjaan ini tidak hanya terpatok pengumuman lowongan kerja saja, enggak. Itu enggak. Buktinya saya itu masuk di korporasi beliau itu tidak lewat lowongan terbuka, tapi juga lewat rekomendasi. Ya, rekomendasi misalnya gini, Put, gue butuh ini dong buat tim di sini, lo ada kenal nggak orang dari misalnya dari Universitas UIN misalnya, tapi gue butuh orangnya yang emang udah jago, pinter, rajin, disiplin dan lain-lain, terus bisa jualan, bisa main sosial media, bisa melek internet, gitu kan ya, terus ada nggak gitu? Oh ada. Ya. Berarti kan tadi kalau saya bilang ada, oh ada nih Mbak Iin, gue kenal nih namanya Mbak Iin gitu. Nah, oke, kayak apa orangnya? Lo main aja ke sosial medianya. Nah, jadi mulai dari sekarang sosial media kalian stop alay, oke? Stop galau-galau. Korporasi tidak butuh karyawan yang galau-galau. Korporasi ataupun instansi ataupun aparatur negara itu butuh personal yang siap, ya. Kalau masih mumet soal percintaan dan lain-lain, curhatlah di buku diary aja sayang ya. Nggak usah di sosial media dulu ya. Kalaupun misalnya gini, kalian mau tetap harus ada eksistensi di sosial media, oke, fine. Tapi bikin akun yang fake, akun yang bukan kalian. Sorry to say. Karena apa? Beberapa waktu lalu bahkan untuk melamar pekerjaan itu korporasi sudah teleponnya Bank Indonesia. Bank Indonesia kenapa? Dicek kalian ada punya pinjol nggak? Korporasi sudah sedemikian loh teman-teman. Apalagi cuma hanya status-status galau itu udah skip. Yang lain, next. Siapa lagi? Kan gitu. Kenapa? Korporasi itu ada atau tidak adanya kita di situ, mereka akan sangat mudah mengganti. Siapapun bisa mereka akan cari. Ya, catatan. Tadi mau dikenal di mana. Jadi make sure sosial media kalian, mumpung catatan digitalnya bisa dikoreksi dari sekarang, silakan dikoreksi. Yang foto-foto dark face yang gitu-gitu, tolong ya, di-delete semua. Boleh, maksudnya tidak harus foto yang mahal segala macam enggak, tapi foto yang nice, yang proper, ketemu sama teman-teman, terus kemudian ditulis captionnya kerja sama kelompok, kopdar bermanfaat dan lain-lain. That is the way how you can sell yourself, ya. Jadi kalau tadi boleh kalau mau curhat segala macam, tapi make sure please guys, kalian sudah dewasa, kalian sudah mahasiswa. Seperti tadi Mbak Inul sebutkan ya, mahasiswa sudah seakan-akan udah paling apa-apa bisa dikerjakan, ya kan? Oke, jadi kalian sudah bukan lagi anak kecil, apalagi tadi ada yang sudah semester 7, tok, Mas, dunia pekerjaan, dunia perusahaan sudah menanti Anda. Catatan, monggo dicek-cek lagi yang semester-semester sudah mau persiapan. Kindly revisi sosial media kalian. Mumpung catatan digital kalian bisa dikoreksi. Oke, move ya. Kapan mau perkenalkan diri? Right now. Mau kapan lagi? Setelah sesi ini deh, ya. Kemudian goal atau tujuan. Kalau tadi kita mulai start dari namanya personal branding, itu berarti dari titik 0.
Kemudian kenapa goal itu ada di akhir? Saya tipe orang yang mulai dari awal, tapi kita juga harus tahu di akhir kita mau apa. Di akhir kita tujuannya sudah tahu mau apa, tujuan kita tahu mau jadi apa. Kalau belum tahu, riset diri kalian bisanya apa, jagonya apa, mampunya di apa, kerennya di apa. Kalian cari riset korelasi dari bakat kalian, skill kalian, passion kalian di dunia kerja apa yang membutuhkan skill itu. Hard skill ya. Hard skill itu teman-teman semua ada di dunia kuliah ataupun di teman-teman yang lain. Dan malam ini saya mau fokusnya nanti di sedikit soal soft skill. Ini kan saya bilang, perusahaan apa yang ditargetkan? Riset sejak awal apa yang dibutuhkan. Ya, tadi mau jadi manajer, oh berarti manajer yang seperti apa? Manajer yang kapasitasnya sebagus apa? Pengalaman apa saja yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya itu sebagai portofolio kalian, sebagai catatan prestasi, ya. Karena lagi-lagi menjadi sempurna, masa iya sih kita rebahan doang disebut prestasi? Emang ada yang mau rekrut rebahan doang, which is no, ya, nggak ada. Realistis, kita realistis aja. Kemudian mulai mengerjakan perbaikan diri. Mau kapan? Mau nanti tahun baruan? Masih ada 3 bulan lagi kok Kak, gampang lah. Oh ya nggak apa-apa. Sedangkan mungkin, oke, malam ini ada 44 orang di forum ini. Kalau kalian satu aja menghabiskan, ini bulan apa ya? Oktober, November, Desember. 2 bulan kalian menghabiskan waktu dengan rebahan. Another 43 orang lainnya, 43 lainnya, itu sudah mengerjakan PR-PR mereka. Ya, oke. Mulai, saya tidak bermaksud galak ya, ini benar-benar saya mencoba teman-teman untuk ini karena malam saya tidak mau membuat kalian teman-teman ngantuk ya, saya mau emang sengaja panas malam ini. Next Mbak. Soft skill, oke. Hard skill udah banyak ya di yang teman-teman sudah pelajari gitu. Tapi soft skill tadi terima kasih Bu Mira sudah menjelaskan definisinya gitu. Dan saya lebih mau menyampaikan kenapa akhirnya komunikasi itu sebagai soft skill adalah senjata, teman-teman. Zaman sekarang komunikasi itu senjata. Komunikasi itu apa ya? Wahana, alat. Bukan. Alat ada satu lagi. Komunikasi sebagai cara. Cara di banyak sekali. Misalnya gini, sering kita mendengar bisa diselesaikan dengan baik-baik. Atau negara kita terbiasa dengan namanya musyawarah. Musyawarah emang ngapain sih? Jambak-jambakan. Kan enggak. Duduk bareng, masalahnya apa sih? Oh gini loh, Pak dosen, Bu dosen, maaf saya mengerjakan ini. Itu komunikasi itu bisa salah satu cara kalian ngeles untuk tidak dapat nilai jelek. Ya, itu cara cheatingnya. Tapi berharap kalian tidak demikian ya gitu. Nah, komunikasi itu fungsinya apa dan alatnya apa? Nanti ya satu-satu. Komunikasi mampu menyampaikan yang kita inginkan dengan jelas. Ya, fokusnya menyampaikan apa yang kita inginkan dengan jelas. Kedua, mampu mengatakan tujuan kita dengan jelas. Ini kayaknya mayoritas teman-teman perempuan ya kayaknya ya gitu. Salah satu penyakit perempuan adalah tidak jelas dalam berkomunikasi. Yang konon katanya kita diberkahi 40.000 kata per hari. 200.000 kata per hari. Can you imagine 200.000 kata itu keluar semua dikala teman kalian butuh atau dosen kalian hanya membutuhkan jawaban sudah mengerjakan tugas atau belum. Kan tinggal jawab, maaf Bu, sudah. Atau, sudah dong Bu. It's just 3. Tapi dosen, oke, dan selesai. Apalagi ketika kalian nanti ketemu sama klien. Misalnya, oke, Mbak atau Mas, produk kalian ini apa? Yang namanya klien itu pasti mereka adalah orang-orang yang sibuk. Ya, contoh, waktu itu saya selalu ketemu dengan Pak Hairul Tanjung misal. Beliau dengan segudang
kegiatannya, saya tidak mungkin ketika ditanya, oke, laporan keuangan saya kita mau keluar kota ataupun kita punya proyek ini, kita punya dana berapa? Nggak mungkin dong saya tiba-tiba pada suatu hari, Pak, di malam hari, saya mencoba mengerjakan laporan keuangan. Itu saya langsung, Putri, are you okay? Kamu udah minum Panadol? Enggak, guys, nggak bisa begitu. Jadi harus menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang diperlukan itu secara jelas, which is itu salah satu fungsi komunikasi. Ya. Kemudian, kenapa sih komunikasi itu menjadi penting? Satu, bekerja sama dengan tim. Jadi misalnya tim, oke, deadline tanggal segini, tujuan klien kita misalnya PT A, corporate A, B, C. Siapa yang bisa? Oke, ini bisa nggak? Nah. Itu kalau fungsi teman-teman sebagai leader. Tapi kalau tidak sebagai leader, sebagai member, oke, supervisor, maaf, menurut saya dengan angka sekian kita tidak bisa. Tapi dengan angka segini kita dengan cara ina inu kita bisa. Which is itu komunikasi. Tidak mungkin dong, misalnya dalam sebuah meeting, dalam sebuah kerja kelompok mungkin kalian. Gimana kerjaan tugas ini? Terus kita menjawab, sebenarnya saya pikir kita mahasiswa bukan Pak RT. Ya. Jadi jawablah sesuai apa yang sesuai saja gitu. Tidak perlu menggelambir kemana-mana. Kalau bisa tidak gini, bukan saya mengajarkan untuk buru-buru, tidak ya, tapi lebih mencoba kalian berlatih untuk mengatakan sesuatu itu lebih tepat, lebih jelas. Ya. Kemudian berbicara dengan rekanan atau klien. Wah, kalau udah ngomong klien berarti urusannya business to business. Perusahaan ke perusahaan. Berarti kalau udah perusahaan ke perusahaan berarti semua mencari profit, semua mencari uang. Kalau kalian miss di komunikasinya, misal saya klien, oke, saya mau bekerja sama dengan UIN Mataram, saya punya project untuk mahasiswa sekian, tapi saya butuh 50 misalnya minimal 50 orang setiap hari, gitu kan? Itu jelas. Tapi ketika akhirnya respon teman-teman mahasiswa apa ina inu, sedangkan saya mau memberikan profit ke UIN misalnya, sponsorship misalnya buat teman-teman bikin event. Dengan saya mendapatkan respon yang tidak jelas, saya mendapatkan respon yang tidak sesuai apa yang dibicarakan selama ini, saya akan dengan mudah, mohon maaf teman-teman UIN, sepertinya saya tidak bisa bekerja sama nih untuk sementara ini, bisa di skip teman-teman. Padahal itu urusannya sama uang, sponsorship ya. Itu contoh realistisnya deh teman-teman mungkin yang aktif di organisasi ini sangat amat paham ya kalau bekerja sama dengan mungkin antar fakultas aja lah gitu misalnya. Kalau ngomong nggak jelas kemana-mana, ngomong apa sih lu kan kayak gitu. Yang harusnya meeting bisa diselesaikan 30 menit menjadi 2 jam. Ya. Gitu. Next, menyelesaikan dengan konflik. Nah, menyelesaikan konflik itu dengan berkomunikasi yang baik gitu. Nah, semua itu bisa diselesaikan kurang lebih dengan berkomunikasi. Oke, kita move ya. Kita next, Mbak. Oke, kemudian soft skill yang kedua yang berdasarkan saya pengalaman di pekerjaan ya, di dunia pekerjaan adalah problem solving. Tidak harus teman-teman harus menjadi leadership, tidak harus teman-teman di posisi tinggi, tetapi ketika teman-teman bisa menyelesaikan sebuah masalah, you are the winner. Ini cara menjadi winner kedua. Dicicil dari sekarang itu adalah menjadi problem solver, menyelesaikan masalah. Caranya gimana? Riset. Balik lagi riset. Jadi teman-teman tuh harus rajin, benar-benar rajin deh, benar-benar kepo. Keponya tapi bukan kepo yang dari sisi negatif, tapi kepo, oke, ada masalah ini, sumbernya apa ya? Kenapa bisa begini ya? Ini mulainya dari mana ya? Itu salah satu cara riset. Ya. Mengetahui sumber masalah hingga cara penyelesaiannya. Misal, oh harus pakai dress code ini. Aduh nggak bisa, aduh aku nggak punya dress code ini. Gimana ya caranya? Oke, pinjam. Siapa ya yang bisa? Oh kalau nggak nyewa. Nah,
teman-teman harus mulai pikirannya itu harus bekerja dari titik ke titik, itu harus fast. Harus mulai apa ya? Connecting dots, teman-teman. Dari mana bisa connecting dots-nya itu? Itu dari riset, mencari tahu semuanya. Kemudian kreatif, mencari penyelesaian tidak dengan cara yang ketinggalan zaman. Gimana sih caranya kreatif? Sebenarnya banyak caranya tuh di Google banyak. Cuman biasanya saya untuk menjadi kreatif, saya mencoba melatih otak saya tidak stagnan. Contohnya, saya pakai jam tangan. Jam tangan tidak selalu saya pakai di sebelah tangan kiri. Kadang saya ubah ke tangan kanan. Gitu. Tangan kanan. Terus misal saya sukanya nasi goreng mulu, enggak, saya mencoba banyak yang saya rasakan, memperkaya rasa, memperkaya daya, cipta karya dan karsa ya, koreksi ya teman-teman kalau salah ya, itu kalian cobain semua, jangan takut. Kalau tadi takut maju ke depan, takut apa, banyak takutnya, kuncinya cuma satu yang boleh saya sedikit kasih masukan. Do everything, lakukan semua, tapi syaratnya cuma 2. Yang kalian tidak ketika kalian melakukan itu tidak bikin masuk penjara. Kedua, tidak masuk neraka. Ya, so just do it. Kalaupun misalnya maju, apa diketawain teman-teman? Cuma diketawain doang, nggak sampai masuk penjara. Oh, maju, misalnya salah sama dosen, cuma diomelin dosen doang, nggak sampai masuk neraka. So, just do it, teman-teman. Lakukan apapun itu, tapi ya tadi ya, tidak masuk neraka, tidak masuk penjara. Oke, di situ ya. Kemudian manajemen resiko. Nah, ini salah satu menjadi problem solver. Mengatur dan menimbang semua hal untuk menyelesaikan masalah. Oh, kayak tadi ada masalah, ada nih teman nggak ngerjain tugas. Kalau nggak dikerjain, dibiarin, resikonya dapat nilai jelek. Jadi gimana? Oke, si teman ini udah tahu nih malas, ya udah dikasih porsinya dikit. Urusan dia jelek apa, dapat nilainya jelek segala macam, itu porsi dia. Berarti ini catatan buat teman-teman semua untuk tidak menjadi pribadi beban hidup ya. Tidak jadi beban buat teman-teman lain. Kenapa? Kalian yang akan rugi sendiri. Saya yakin mulai dari malam ini teman-teman yang lain yang ikuti forum ini itu akan berlomba-lomba untuk menjadi yang sempurna tadi, supaya tidak di-skip. Oke, supaya tidak diabaikan, supaya tidak diacuhkan, tidak lonely, tidak galau, terus curhat depan kulkas, megang botol kecap, which is jangan kayak gitu ya, yang gitu. Next, berpikir kritis. Nah, tadi critical thinking. Critical thinking dibutuhkan untuk menjadi problem solver. Itu dibutuhkan ketika kalian nanti di dunia pekerjaan apapun. Ya, bahkan mungkin nanti ada, saya nggak mau kerja, saya ibu rumah tangga aja, atau bapak rumah tangga aja. It's a profession. Zaman sekarang itu dianggap sebuah profesi. Ya, berpikir kritisnya tidak harus harus title manager, direktur, CEO. No, berpikir kritis itu ya memang sudah lumrahnya aja, memang kita punya dalam isi kepala kita ada otak kan, dan otak itu berfungsi untuk apa? Berpikir. Dan cuman hanya PR-nya adalah bagaimana berpikir kritis gitu. Melihat seluruh sudut pandang agar kaya solusi. Jadi gini. Oke, kayak tadi ada teman yang malas mengerjakan. Just simply do not stop. Aduh, dia kok males ya. Terus dengan cuman kalian hanya berhenti di pola pikir hanya di situ, terus solusinya apa? Nggak ada kan? Yang ada ya nilainya jelek bareng-bareng kan kayak gitu. But you have to think, gimana nih cara keluarnya? Solusinya apa? Just do it by yourself. Seperti tadi Mbak Inul cerita, Mbak Inul sampaikan, pada diri sendiri. Ya, pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Kalau aduh gimana gue belum percaya pada diri sendiri, berarti ada knowledge yang teman-teman belum tahu, ada knowledge yang belum teman-teman lakukan, ada knowledge yang teman-teman belum kuasai. See? Mulai dari situ ya kita lihat relasinya. Next. Adaptasi. Ini dia adaptasi. Salah satu senjata untuk bisa survive dimanapun, yaitu beradaptasi. Kita kan
kita kan tidak hanya stuck di satu tempat kan. Kalian tidak mungkin dong hanya di kampus aja dong. Masa iya mau sampai semester 15 di kampus? Enggak dong. Kok jadi rajin, kok jadi donatur utama di kampus? Enggak dong. Pasti kalian harus move on. Ya, move on ke tempat yang baru, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih tinggi. Nah, gimana caranya bisa beradaptasi? Salah satunya adalah konsistensi. Nah, kunci untuk bisa mampu beradaptasi itu kalian teman-teman harus konsisten. Salah satunya ya konsistennya pada kata dan tingkah laku. Oke, saya dikasih jadwal hari ini tanggal 11. Alhamdulillah panitia konsistensi, tidak berubah jadi tanggal 11 Januari misalnya, kayak lagunya Gigi kan 11 Januari gitu. Enggak, berarti teman-teman panitia sudah konsistensi. Itu salah satu bentuk konsistensi. Misal saya konsistensi, saya dikasih waktu sampai jam berapa teman-teman panitia? Sampai jam 21:45, Mbak, baru kita buka sesi pertanyaan. Oke. Kindly aku diingetin di chat ya Mbak ya. Takutnya aku nanti kelamaan. Karena saya mencoba untuk mengapresiasi waktu teman-teman juga. Di sana sudah malam ya. Tapi kalau teman-teman mau request perpanjangan waktu ke panitia ya, bukan saya ya, kan gitu. Kemudian lanjut ke fleksibel. Ketika kita sudah berada di tempat yang berbeda dan harus beradaptasi, means kita harus fleksibel teman-teman. Misal kayak tadi, oke, saya harusnya dikasih waktu masuk tadi di 20.40, tapi ternyata mundur. Oke, saya fleksibel aja karena memang momennya memang ya santai dan tidak harus gimana-gimana ya, fleksibel saja. Berfokus pada tujuan lebih besar, bukan ego diri. Saya fokus, saya cuma mau sharing apa yang selama ini saya jalani, dan saya cukup sukses, saya cukup survive, saya cukup long lasting, dan sampai detik ini saya dipercaya oleh beberapa CEO lain-lainnya juga. Which is saya mencoba untuk fleksibel, kenapa? Saya fokusnya pada tujuan yang lebih besar, which is give everything, not everything sih, harusnya masih ada sesi-sesi lainnya ya, atau kita bisa ngobrol di Instagram gitu, atau di kita WA juga boleh. Bukan ego diri gitu, bukan oh nggak bisa saya ina-ino, nggak, lebih baik tidak demikian, kecuali tidak pada hal-hal yang prinsipil ya gitu. Kemudian optimis. Kenapa kok apa urusannya adaptasi dengan optimis kan kayak gitu. Kadang proses beradaptasi itu pasti ada masalah. Nah, dan optimis itu salah satunya adalah semua ada caranya dan ada jalan keluarnya. Kemudian, oke, waktu saya 2 menit lagi. Pengaturan, menempatkan semuanya sesuai pada peruntukannya. Ya, jadi ini poinnya adalah lebih ke managing aja sih. Yang harusnya misalnya ngerjain soal matematika, ya kerjakan tentang matematika. Ngapain kalian urusin tentang biologi? Which is itu nggak sesuai, nggak ke manage gitu ya. Next. Ethical. Nah, ini reputasi diri. Ini penting teman-teman ya. Ketika kalian before dan afternya ketika nanti di dunia kerja. Apakah kalian dikenal sebagai orang yang berwibawa? Kalian dikenal sebagai orang yang jujur? Kalian dikenal sebagai orang yang bermutu? Kalian sebagai orang yang baik? Kalian orang yang amanah? Kalian yang problem solve? Kalian yang bisa menghasilkan benefit? Kalian bisa menghasilkan profit? Ini salah satu ethical atau reputasi diri. Reputasi diri ya your value. Bagaimana orang menilai kalian, mau dipakai lama, mau dipercaya lama, atau yang tadi saya bilang skip gitu. Next. Next, Mbak. Nah, another, bisa diandalkan. Salah satu lanjutan dari problem solver tadi. Ketika sudah bisa menjadi problem solver, kalian otomatis menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Dependability. Berarti adalah teman-teman melakukan pekerjaan dengan baik. Tahu apa yang dikerjakan, tidak asal jadi, nggak salah-salah ya udahlah apa aja gitu. Itu biasanya terjadi, selesai tidak selesai kan harus kumpulkan. Nah itu tuh contoh asal jadi itu kayak gitu. Kemudian terarah dan terukur. Salah satunya lagi bisa diandalkan mampu menyelesaikan pekerjaan. Fokus, no drama-drama. Kenapa? Kalau drama itu udah tenaga dan waktu kalian sudah akan habis. Jadi fokus saja misalnya personal branding, udah fokus di situ aja.
coba, karena satu aja belum tentu selesai kan, satu aja belum tentu tuntas kalian selesaikan itu. Kemudian be aktif. Nah, ini aktif bertanya, aktif bekerja sama, aktif mencari solusi. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa banyak bertanya ya, dan mudah-mudahan saya dimampukan untuk menjawab. Next. Nah, tetapkan pencapaian, goal oriented. Semua perusahaan itu pasti akan menyukai karyawannya. Ya, karyawannya itu adalah orang-orang yang punya tujuan. Atau secara pribadi, kalian punya tujuan nggak sih? Kalian mau apa? Setelah ini kalian mau apa? Kalau Mas aduh belum tahu mau apa, it's okay, but you have to find it. Kalian harus menemukan itu segera, as soon as possible. Kenapa? Waktu terus berjalan. Kayak tadi, ini saya 2 menit lagi, which is saya harus cepat kan? Kayak gitu. Sama, kalian teman-teman itu juga harus cepat. Padahal itu urusan tentang urusan diri pribadi kalian, which is itu harusnya lebih mudah. Kalaupun merasa lebih susah, find more, riset lagi, digging lagi. Mau jadi apa, mau jadi siapa, mau seberapa besar, mau seberapa luas. Misal, saya punya usaha event organizer untuk private meeting. Saya mau sebesar apa, saya mau seluas apa. Oh, saya mau bikin goal tertingginya adalah saya mau bikin private meeting itu di seluruh surganya Indonesia. Masih cakupan Indonesia, which is saya tahu tujuannya apa. Which is saya tahu seberapa besar dan seberapa luas. Itu saya sudah tahu. Tahu apa yang menjadi goal, berani mengevaluasi diri, berani meminta saran, berani menerima kritikan. Itu salah satu untuk membuat kalian sebagai pribadi yang mantap. Jangan takut untuk meminta maaf, jangan takut merasa salah, jangan takut karena gini, kalau mendapat kritik itu salah satu bonus kita dalam bermasyarakat. Karena itu udah otomatis kritik-kritik itu adalah PR-PR yang kita mungkin tidak lihat sebagai internal diri kita. Kan kita ngerasa, enggak, gue baik-baik aja. Ternyata ada yang salah. Enggak apa-apa, salah, tapi perbaiki. Jangan cuman, oh lu salah, terus kalian tonjok. Ya enggak gitu. Enggak gitu caranya. Tapi kritikan itu adalah membuat kalian untuk, oke ya, ada PR, oke, cek, selesai. Nah, itu it's for yourself. Next. Nah, ini. Next project. Teman-teman, semoga berkenan untuk follow Instagram saya ya. Jadi kita bisa discuss lebih lanjut karena waktu kita juga cukup singkat. Itu saya ada di Diayu Putri. Nanti kita bisa DM-an. Saya akan tanya what is your strength, what is your goal, dan posisi di pekerjaan apa. Dan untuk penutup, start your own personal branding. Sell yourself. Ya, marketingkan kalian mulai dari sekarang. Next. Thank you kepada Nusa Tenggara, Nusantara, NTN, dan juga Sekolah Perempuan, dan juga Universitas Islam Negeri Mataram, dan juga teman-teman lintas kampus. Kita langsung aja ya, nanti Nina-Ninunya setelah pertanyaan sepertinya rame ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Diayu ya, luar biasa semangatnya. Ya, saya harap masih semangat ya teman-teman karena masih ada sesi pertanyaan nih dan Mbak Diayu juga bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan dipilih juga oleh panitia. Dan seperti yang kita lihat dari tadi ya, teman-teman, memang dunia pekerjaan agak berbeda dengan dunia kerja maksud saya ya. Dunia kerja itu agak berbeda dengan dunia pendidikan, di mana mungkin dunia pendidikan agak terkesan mencekoki teori aja ya, sedangkan kalau di dunia kerja kita langsung harus dipraktekkan teori-teori yang kita pelajari saat kita sekolah gitu. Jadi oke, mungkin ada dari teman-teman di sini yang fresh graduate ya, sama seperti saya dan lagi apply loker nih, terus bingung nih, bingung ya kayak mau apa, mau kemana gitu. Boleh banget nih untuk teman-teman bertanya apa sih keluh kesahnya mungkin untuk ke jenjang dunia kerja ya. Mungkin bisa di-share melalui pertanyaan yang akan diajukan nanti untuk teman-teman ya dan juga Mbak Diayu. Oke, untuk pertanyaan di sini sudah ada dipilih satu oleh panitia ya. Di sini tak bacain.
Ada dari Mbak Fitriatun Hasanah nih Mbak Dian, di mana dia nanya izin bertanya nih Kak, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri di medsos ya atau media sosial saat personal branding nih dalam memperkenalkan pekerjaan ataupun produk sendiri gitu. Mau langsung dijawab Mbak? Boleh. Berapa meningkatkan kepercayaan diri di sosial media ya? Iya, Oke. saat personal branding. Oke. Personal branding tadi sebutnya sosial media juga tadi kesebut ya. Jadi oke gini teman-teman, apalagi tadi yang bertanya perempuan ya. Perempuan ya tadi yang nanya ya, Mbak. Iya Mbak. Oke, sebenarnya ini tidak hanya berlaku di perempuan atau laki-laki ya. Sebenarnya ini berlaku dimanapun. Cuman saya punya satu quote sebenarnya tentang kepercayaan diri. Satu, tidak ada perempuan yang jelek, adanya perempuan yang malas. Jadi kalau kalian merasa jelek, aku jelek, Mbak. Enggak, kamu nggak jelek, cuman malas saja. Malasnya kenapa? Kayaknya udah banyak deh skincare yang affordable, skincare yang ada tinggal kalian comot di Alfamart, Indomaret, atau toko-toko yang terdekat kalian. Prepare yourself in a better version. Ya, sekarang gini, kita jujur-jujuran deh. Kita cewek aja, kalau ngelihat sesama perempuan ada dua pilihan. Ada mukanya yang mohon maaf lusuh, berantakan, rambutnya urak-urakan. Yang satu kayak Mbak In, cantik, ayu, dandan, rapi. Kita pilih siapa? Milih yang rapi tentunya ya, Mbak Yang In. rapi. Mbak In misal. Nah, berarti kalian teman-teman bukan berarti harus jadi Mbak In. Enggak kayak gitu. Berarti untuk meningkatkan kepercayaan diri, satu, kalian riset dulu, gue punya kekurangan apa ya, kan gitu. Oh, kok gue malas cuci muka ya. Oh, kok gue malas bersihin muka ya. Berarti jangan lakukan itu lagi. Karena apa? Sell yourself kan. Nggak mungkin dong saya menjual, misalnya ini, tisu yang saya udah wol-wol. Ada mungkin yang nyari tisu wol-wol mungkin ada, tapi kan itu sesuatu yang abnormal nih yang beli gitu. Tapi kan kita akan menjual sesuatu produk misalnya. Jual produk pasti sekarang sudah zamannya packaging. Packaging tuh, wah teman-teman itu udah macem-macem lah bentuknya. Sama, kita juga sebagai personal, packaging kita itu harus diperhatikan. Tapi bukan berarti harus mengemas diri kita dengan yang mahal-mahal, enggak. Kita cukup sebagai pribadi yang bahasa agama itu enak dilihat, itu aja dulu supaya menjadi percaya diri. Jangan malas untuk ke kampus misalnya. Mulai sekarang teman-teman kalau ke kampus tuh bukan lagi mau ketemu dosen, enggak, tapi bagaimana kalian ke kampus personalkan kalian, gue mahasiswa yang rapih, gue mahasiswa yang keren, gue mahasiswa yang amazing, yang wonderful gitu kan ya. It's just about yourself. Nah, itu tadi yang aku bilang. Kalau untuk bagaimana menaikkan kepercayaan diri, perbaiki diri saja dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Mungkin itu, Mbak. Ada lagi? Oke, terima kasih Mbak Diayu ya. Untuk Mbak siapa tadi yang bertanya ya? Mbak Fitriatun Hasanah ya. Sepertinya sudah dijelaskan secara singkat, jelas dan padat ya. Kenapa kita harus bagaimana kita harus percaya diri saat personal branding apalagi di media sosial. Itu kita riset terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Dan udah banyak kok teknik-teknik cara memoto, angle-nya bagaimana, lighting-nya seperti apa. Again, kalian riset gitu. Tapi kalau tentang dalam diri, ya risetnya dalam diri. Kalian masih malas apa? Laki-laki juga gitu. Sebenarnya tidak ada cowok-cowok yang jelek tuh juga nggak ada, yang buruk rupa tuh nggak ada. Cuma yang malas saja. Itu malas cuci muka, malas gosok gigi, malas sisiran, ya which is itu penyakit yang kalian bikin sendiri gitu kan. Iya, itu dia ya Mbak Fitriatun. Yang penting kuncinya percaya diri, ya introspeksi diri, apa aja sih yang kurang di dalam diri kita, ya. Otomatis nanti kalau kita sudah meriset ke diri kita sendiri, kita bakal percaya diri, dan kita ya udah percaya diri aja untuk personal branding, apalagi di media sosial tentunya. Ya, dan lakukan. Intinya itu, udah punya teori A, lakukan. Udah tahu teori B, lakukan. Teori C, lakukan. Nggak harus sempurna
ya tadi kayak Mbak Ainul bilang, banyak generasi yang akhirnya tidak suka dengan proses. Ya mumpung kalian masih muda, ini kalian punya waktu untuk berproses. Ya ibaratnya kayak ulat menjadi kupu-kupu, kan mulai dari ulat dulu, kan gitu. Oke. Oke, selanjutnya langsung aja Mbak ya dengan pertanyaan selanjutnya. Tapi mungkin ini secara langsung nih pertanyaan. Yang mau bertanya secara langsung boleh angkat tangannya ya, raise hand. Oke, ada Abang Imam Aulia nih Mbak yang mau bertanya. Silakan Bang. Boleh Bang, ayo Bang. Halo, selamat malam. Malam. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Putri, ini udah kayak waking up kita semua, kayak ngebangunin kita. Ayo bangun gitu. Terima kasih banget Mbak Putri pertama. Dan pertanyaan saya tuh, jadi kalau sekarang tentang personal branding itu sebenarnya saya udah memulai beberapa personal branding di situ, antara lain ada di tech, terus life skill, riset. Tapi sebenarnya skill yang pengen saya tuju itu di bagian hard skill yang sesuai tujuan jurusan gitu. Cuman belum kesampaian ke sana. Is it okay atau tidak sebagai referensi mungkin brandingnya Mbak Putri dulu, apakah langsung direct skill atau many skill baru sekarang udah linear atau tidak gitu sih Mbak pertanyaannya. Oke, Saya mau makasih. nanya balik. Iya. Kita interaktif ya. Oke. Oh ya, boleh. Menurut Masnya, kenapa harus membedakan hard skill dulu atau soft skill dulu? Kenapa? Kalau dari yang itu sih, yang sepahaman saya tentang hard skill dan soft skill itu lebih kepada pekerjaan yang memang harus linear gitu Mbak, dengan jurusan yang memang sedang kita jalanin sekarang. Sementara kalau soft skill-nya itu sebagai sampingan yang mungkin akan akan membacking untuk membackup semua pekerjaan itu. Itu sih. Oke. Kenapa harus hard skill di depan dan soft skill di belakang? Kenapa tidak bisa berjalan dua-duanya? Oke. Nggak. Sebenarnya Oke, lanjut. iya, memang ini sempat terpikirkan juga, tapi selalu di dalam pikiran saya itu bahwasanya hard skill ini memang harus jadi depan, karena soft skill itu nggak bakalan pernah ada capeknya untuk dilakukan menurut saya sendiri, karena itu memang yang saya benar-benar suka gitu. Itu sih. Okay. It's a good question, it's a good answer, Mas. Gitu. Karena memang sebenarnya bukan lagi tentang salah atau benar atau siapa duluan siapa enggak, ya. If you prioritize hard skill dulu, it's okay, it's a good for you, ya. Semua ukurannya yang saya bicarakan malam ini adalah tentang teman-teman sendiri. Ukur sesuai kapasitas teman-teman sendiri, ya. Mau mana duluan, mau apa, semuanya terserah. Cuman poinnya adalah hard skill dan soft skill semua harus dikerjakan. Semua harus dipersiapkan. Poinnya dipersiapkan dan dikerjakan kapan? Sekarang. Titik. Period. Tapi kalau pertanyaannya adalah saya mengerjakan saya termasuk yang otomatis dua-duanya saya jalan, Mas. Jadi saya benar-benar berada di sebuah lingkungan yang akhirnya memecut-mecut diri saya. I am so hard worker in my young age. Mungkin masih muda santai-santai lah. Oh ya, santai-santai. Oh ya, kita ngopi, ngobrol dan lain-lain gitu kan. Tapi ngopi dengan teman-teman, make sure apa yang kalian bicarakan ada benefitnya. Ada profitnya buat diri kalian. Tidak hanya berbicara atau ngobrol terus ditinggal tidur besok pagi, nonsense. Ya, gitu. Kalau saya dulu I was in really young age tuh udah benar-benar bekerja keras. Bekerja keras apa? Saya kuliah, saya organisasi, saya kuliah tepat waktu, saya ya soft skill kan juga bisa dari organisasi kan, dan itu otomatis saja. Tapi saya fokus, oh saya suka di sini nih, oh saya ini, ya itu memang otomatis. Tapi yang saya sampaikan yang tadi adalah itu apa ya, kayak software sih sebenarnya ya. Kalau si soft skill itu sebenarnya software. Hardware-nya tetap harus ada kan gitu. Tapi ketika software-nya itu tidak dilengkapi, software-nya tidak diupdate,
software tidak di-upgrade as a machine, as a human being. Kita bermanfaat nggak sih jadi orang? Bukankah menjadi orang yang bermanfaat itu orang yang paling disukai oleh Allah ya? Begitu bukan sih? Gitu ya? Betul. Gimana? Menjadi Mas? Udah, oke. Jadi harus diselaraskan ya, Mbak ya? Ya dibalancekan lah, diseimbangkan. Tinggal prioritasnya mana saja. Semua ukuran adalah tentang diri masing-masing karena every one of us itu berbeda. Buat saya ya Allah menciptakan alis saya tebal udah kayak ulet keket misalnya. Atau teman yang lain perempuan yang alisnya digambar lagi ya mungkin personal preference saja gitu. Tapi akhirnya kembali lagi salah dan benar itu ukurannya masing-masing. Ya tadi do everything that you can have to do right now asal apa? Tadi syaratnya 2, nggak bikin masuk penjara, nggak masuk neraka. That's it. The end of discussion. Oke. Thank you banget, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Diayu. Gimana Bang Imam? Sudah Ada lagi? jelas ya? Sudah dimengerti? Iya, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah Mbak Diayu share pada malam hari ini bisa kita ambil intisarinya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin masih di jenjang perkuliahan dan juga seperti saya yang fresh graduate ya masih sedang mencari-cari ya apply loker lah ya teman-teman. Semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai skillnya ya, sesuai kemampuannya tentunya. Oke teman-teman, sebelumnya boleh saya minta open kamera dulu ya, karena untuk dokumentasi nih pada malam hari ini, untuk teman-teman yang masih tidak membuka kamera, dipersilahkan membuka kameranya terlebih dahulu. Gimana? Sudah? Oke, selanjutnya tim panitia sudah siap memfoto kita ya pada malam hari ini. Silahkan memasang pose yang sebaik mungkin ya pada malam hari ini. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih banyak. 1 menit boleh, Mbak? Kenapa, Mbak? 1 menit boleh? Oh, boleh. Oke, soalnya tadi aku belum terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah super keren malam ini dan juga teman-teman yang ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat pihak-pihak yang terkait dan semoga tidak kapok. Dan kalau tadi last closing statement yang bisa saya sampaikan adalah let's be perfect teman-teman. Be perfectnya di teman-teman semua. Just do it right now. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kita bisa sambung silaturahmi ya teman-teman. Kindly follow aku di Diayu Putri di Instagram. Nanti kita akan banyak ngobrol di situ, boleh kok. Aku feel free buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, itu dia ya. Yang mau kenal lebih jauh lagi dengan Mbak Diayu, boleh sekali untuk ngecek langsung Instagramnya ya di @diayuputri. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah masih betah dan masih semangat di malam hari ini ya. Dan saya tutup untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa berkah di kemudian hari, di hari ini juga ya, teman-teman. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Dan selebihnya saya serahkan kepada Mbak Dian Safitri. Siap, thank you so much Wulan, Mbak Diayu Putri. Saya yang mengikuti tuh kayak lagi mencoba mendengar arahan HRD. Ini siap-siap bagi kalian karyawan baru, tolong banget ini yang perlu dipersiapkan. Jadi berasa yang tadi awalnya mungkin ini jam-jam rawan teman-teman mengantuk, tapi karena udah kayak ini aku dibabat habis nih, semua yang disebutin itu kayak iya ya. Ayo lo. Nggak bisa nih kalau hilang konsentrasi. Jadi thank you so much Mbak Diayu Putri. Teman-teman, saya selalu mengingatkan kalian sudah di jalur yang benar di semester 7 kayak Imam tadi, persiapan dari sekarang, karena kalau misalnya nunggu persiapan baru
setelah lulus apalagi ya Wulan, terasa banget pasti itu kayak seperti berlari. Jadi persiapannya mumpung sekarang masih kuliah, mumpung belum wisuda, biar pertanyaan horor setelah wisuda itu tidak muncul. Contoh, kamu kerja di mana? Itu kalau udah muncul itu pusing iya, terus juga mental disease, mungkin nanti penyakit mental kena. Aduh, jadi tolong dipersiapkan dari sekarang pun untuk teman-teman yang masih semester 1, 3, 5 dipersiapkan. Carilah minat bakat passion kalian semua, dan apalagi Mbak Diayu Putri udah open Instagram untuk bisa konsultasi secara pribadi, which is itu kalau berbayar teman-teman, aduh. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik. 20 juta per orang biasanya. Per orang biasanya, per jam malah bayarnya. Aduh. Jadi terima kasih banyak Mbak Diayu, terima kasih banyak juga Mbak Ainuliah. Saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili tim, karena malam hari ini kita bisa sharing, kita juga bisa diskusi, walaupun mungkin saya rasa kalau semua pertanyaan dijawab ini akan waktu Indonesia Tengah ini jam 10 nyampe jam 12 ya. Jadi semoga kita bisa kopdar nantinya kalau di Lombok ada kegiatan lagi, Mbak Diayu mungkin lagi di Lombok juga kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol santai, pun ngobrol-ngobrol dengan berbagai instansi dan lembaga. Amin amin. Teman-teman, sekali lagi saya ingin bersama dengan teman-teman sampai jam-jam nanti, tetapi saya tahu kita juga butuh istirahat, teman-teman juga mungkin akan mengerjakan yang lain, tapi saya apresiasi banget teman-teman mau menyempatkan waktu hadir di tengah kesibukan dan juga di tengah mungkin deadline yang banyak, dan saya rasa teman-teman adalah pilihan, teman-teman adalah orang-orang yang bukan biasa-biasa aja tapi udah luar biasa banget, seperti judul kita malam ini, bukan kuliah biasa, teman-teman juga bukan orang biasa. So keep it up, stay on the right track, dan terus semangatnya semoga selalu bisa disimpan, dibagikan ke orang lain. Saya juga mohon maaf Mbak Diayu dan Mbak Nuliah jika dalam prosesnya kita berinteraksi dan sampai hari ini ada salah kata, salah ucapan, ataupun apa bentuknya, saya mohon maaf banget. Tapi saya sangat berterima kasih karena Mbak Diayu, Mbak Nuliah bisa jadi part of Sekolah Perempuan NTN Foundation, dan juga teman-teman Institut Komarul Huda Bagu, teman-teman UIN Mataram, teman-teman bimbingan konseling, dan teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena kita dari multi major gitu. Thank you Kak. Karena biar nggak terlalu malam, izinkan saya menutup kegiatan kita malam hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Stay safe semuanya, stay healthy, sehat-sehat.